berdoa terlebih dahulu. Oke, ambil posisi doanya. Fold your hand and close your eyes. Lord, thank you for today. Thank you for our father and mother. Thank you for our teachers and friends. Bless us in Jesus' name. Amen. Oke, good job. Semuanya berdoa? Iya, semuanya berdoa ya. Nah, kita akan mengucapkan golden words kita hari ini. Golden words kita masih sama-sama dengan hari-hari kemarin. Oke, masih ingat? Iya, yuk terambil di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar lebih dari pahlawan. Good job. Oke anak-anak, tema kita masih tema tanaman. Oke, hari ini kita akan bernyanyi. Ya, kita menyanyi sama-sama, ikuti Miss ya. Oke, musik. Buah-buahan. Yus, 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 benih ditabur. Yus, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yus, 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 benih ditabur. Yus, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di tempat kuri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ya, sekali lagi kita menyanyi. Nanti anak-anak boleh cari lagunya ya di YouTube. Ada Pure Pure Pure. Apa Miss judulnya? Pure Pure Pure, benih ditabur. Good job. Oke. Anak-anak, sekarang kegiatan kita selanjutnya apa ya Miss Momo? Senam, berolahraga. Bersama siapa Miss Momo? Bersama dengan Miss Nina nanti. Sampai ketemu ya, kita akan berolahraga supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat. Oke anak-anak, hari ini kita akan berolahraga. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pemanasan. Oke, sekarang siap, ambil posisi siap. Terus tangan di pinggang, kakinya dibuka sedikit ya. Sekarang kita akan palingkan badannya ke kiri dan ke kanan. Mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita akan bungkukan badannya. Ikuti Miss, kita hitung sama-sama. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita akan berolahraga. Musik. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tar, tar, tar. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pusing, pusing, 7 kali lipat.
Allah pasti senang. Kenapa kita harus berolahraga? Supaya tubuh kita tetap sehat. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Oci. Miss Oci, silakan. Shalom anak-anak, good morning. Oke, nah hari ini kita sama-sama mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Iya ya, dibuka telinganya lebar-lebar, pasang matanya supaya firmannya masuk ke dalam apa ini? Ke dalam hatinya anak-anak. Oke? Good job. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah seorang penabur. Ada yang tahu apa sih itu penabur? Penabur itu adalah orang yang menanam atau yang menaburkan benih atau biji-bijian di tanah supaya tumbuhan bisa tumbuh. Dia yang menanam seperti petani ya, dialah yang menanam tumbuh-tumbuhan seperti sayur, apalagi buah-buahan. Itulah yang dinamakan penabur. Nah, di cerita firman Tuhan, Tuhan Yesus juga menceritakan kisah seorang penabur. Ada bapak-bapak nih, seorang penabur ya. Dia menabur di 4 jenis tanah. 4 jenis tanah. Wah, apa saja ya tanahnya ya? Anak-anak mau tahu? Yuk kita lihat cerita ini. Perumpamaan seorang penabur. Nah, di cerita firman Tuhan ada seorang penabur. Suatu hari dia mau menabur benih di 4 jenis tanah. Nah, tanah yang pertama adalah di pinggir jalan. Benihnya jatuh di pinggir jalan. Apa yang terjadi ya? Dia menabur benihnya di pinggir jalan. Apa bisa tumbuh nggak ya benih itu kalau di pinggir jalan? Coba anak-anak tebak atau pikir, bisa nggak ya tumbuh di pinggir jalan? Coba kita lihat apa yang terjadi dengan benih itu. Nah, waktu saat dia menabur benih, tiba-tiba datanglah burung, hap 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 hap, dan memakan benih yang ada di tepi jalan sampai habis, sehingga benihnya tidak tumbuh. Ya, benihnya dimakan sama burung tadi yang tumbuh, yang ditabur di pinggir jalan. Kasihan deh, tidak bisa tumbuh. Terus nanti benih kedua jatuh di tanah yang mana ya? Yuk kita lihat lagi. Kemudian benih yang lain jatuh juga di tanah yang berbatu. Tidak bisa tumbuh juga karena banyak batu. Kalau ada matahari, tanamannya menjadi layu dan tidak berbuah karena tidak ada akarnya. Kasihan ya. Nah, Ya, tumbuh sih, tapi tidak kuat. Dia langsung mati layu. Kasihan ya. Ya, benihnya bye-bye, tidak bisa tumbuh. Nah, kita lihat nih, penaburnya mau menabur benih lagi di tanah yang ketiga. Kira-kira tanah ketiga ini bakalan tumbuh nggak ya benihnya? Ayo kita lihat ya. benih yang ketiga jatuh di semak duri. Nah, tumbuh sih, tapi kasihan. Duri-duri yang besar itu menghimpit benih itu sampai mati dan tidak berbuah. Kasihan sekali. Nah, Aduh, gagal lagi deh tumbuhnya.
benihnya mati, soalnya semak durinya jahat. Jahat semua. Kasihan. Yuk, kita lihat lagi. Penaburnya mau pergi ke tanah yang keempat. Kira-kira kalau dia menaburkan benih itu, apa bisa tumbuh nggak ya? Yuk kita lihat. Di tanah yang keempat, benihnya jatuh di tanah yang baik. Wah, apa yang terjadi? Benih itu berbuah banyak sekali. Berbuah sampai 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan sampai 100 kali lipat. Wah, bagus ya ceritanya. Nah, anak-anak, dari cerita ini yang dapat kita petik adalah benih yang tadi ditabur oleh sang penabur itu adalah firman Tuhan. Dan tanah itu adalah hati kita. Mana hatinya anak-anak? Pegang. Nah, kalau cerita firman Tuhan didengarkan baik-baik dan dilakukan, berarti hatinya anak-anak sudah seperti tanah yang subur. Tanamannya bisa tumbuh dengan lebat. Tapi kalau hatinya anak-anak masih seperti tanah yang di tepi jalan, masih di bebatuan atau di semak duri, bagaimana tuh? Berarti firman Tuhan tidak didengarkan baik-baik dan tidak dilakukan. Contohnya seperti sabar, apalagi dengar-dengaran, terus apalagi melakukan yang baik, tidak bertengkar, tidak suka marah-marah. Itulah tanah yang subur. Nah, itulah cerita firman Tuhan hari ini. Miss mau anak-anak mendengarkan dan melakukan dari hari ke hari supaya Tuhan Yesus senang. Siapa di sini mau Tuhan Yesus senang sama anak-anak? Ya, hebat anaknya, Miss. Tepuk tangan dulu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, sebentar Miss Momo akan menjelaskan tugas yang akan anak-anak kerjakan hari ini. Hai, bertemu lagi dengan Miss Momo. Tadi kita sudah apa? Sudah senang bersama, sudah mengucapkan golden word, sudah berdoa, dan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang apa? Tentang penabur. Good job. Nah, sekarang tugas anak-anak akan membuat video. Video tentang apa ya, Miss? Nah, videonya ini nanti anak-anak bernyanyi tentang binatang, buah-buahan, atau tentang tanaman seperti lihat kebunku, cangkul-cangkul, atau tentang buah-buahan. Terserah ya, seperti Miss Momo ini. Miss Momo mau nyanyi tentang hewan. Mau nyanyi lagu apa ya? Cicak-cicak di dinding, oke? Nah, seperti Miss Momo ini, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Yeay! Nanti anak-anak boleh bernyanyi berulang-ulang ya sambil di video. Lagu apa saja terserah anak-anak yang anak sukai. Oke? Good job. Oke, tugas kita selanjutnya anak-anak mengambil buku I Love Jesus yang warna hijau. Nah, kita buka di halaman 66. Nah, ada apa itu ya, Miss ya? Kenapa ada tanaman ya? Kita coba lihat. Ada seorang penabur yang menabur
benih. Wah, seperti cerita yang tadi ya. Sebagian jatuh di tanah yang tidak subur, sehingga benihnya tidak tumbuh. Wah, kasihan ya, benihnya tidak tumbuh karena dia jatuh di tanah yang tidak subur. Nah, selanjutnya lagi, sebagian lagi dimakan burung. Wah, ternyata benihnya sebagian lagi dimakan oleh burung. Nah, selanjutnya sebagian lagi juga terhimpit rumput liar, sehingga dia juga tidak tumbuh. Kira-kira ada yang tumbuh tidak ya tadi ceritanya? Iya, ada. Sebagian lagi tumbuh di tanah yang subur, sehingga berbuah dengan lebatnya. Wah, nanti anak-anak bisa baca ulang, minta tolong sama mama dan papa ya. Oke? Oke. Selanjutnya di halaman 67, coba anak-anak lihat. Nah, supaya pintar kita harus rajin. Ini ada huruf yang anak-anak harus isi. Ini ada yang kosong-kosong. Nah, coba lihat di papan tulis, ini sudah tulis di papan tulis. Nah, coba lihat ya. Ini apa ya? Belajar. Belajar. Coba ulang. Belajar. Oke, kita mau isi nih yang kosong-kosong. Kira-kira apa ya? Apa itu? B. Di sini B. Oke. Selanjutnya lagi, ini E ya. Apa? Good job. Belajar. Apa? Ya, belajar. Oke, selanjutnya lagi yang kedua. Apa ini? Kata Alkitab. Apa? Alkitab. Huruf apa saja yang hilang ya? Apa itu? Kitab. Berarti Alkitab. Oke? Iya, pasti anak-anak bisa. Selanjutnya yang terakhir. Apa ini? Berdoa. Yang hilang apa ya? Huruf apa yang hilang ya? Coba kita lihat. Berdo. Apa itu? Oh, coba bilang oh. Iya, kita tulis ya. Berdoa. Iya, A di sini ya. Oke, selesai sudah. Nanti anak-anak boleh mengerjakannya dengan sukacita. Oke, usai sudah kegiatan kita hari ini. Kita sudah melakukan banyak kegiatan hari ini. Oke, Miss mau anak-anak melakukannya dengan semangat dan sukacita. Oke, kita mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa. Fold your hands and close your eyes. Lord, thank you for your blessings. We want to go home in Jesus' name.